Balik lagi di Apaan TV. Dan kita masih di Ngusik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu gitu kan. Buat yang sakit semoga lekas sembuh, gua ucapkan di sini gitu kan. Yes, jadi episode musik kali ini gua nggak akan ngebahas band, gua nggak akan ngebahas reaction, tapi gua akan ngebahas signature single Coil atau signature single humbucker pick up gitaris punk yang ada di dunia ini gitu kan. Tapi tentu aja gue akan batasi itu semua, dan gue hanya pilih 6 gitar signature single humbucker milik musisi punk. Gue rasa sih dalam negeri juga menarik gitu kan. Nanti ada beberapa musisi lah, gue nggak usah banyak lah, ada mungkin salah satu musisi dalam negeri aja yang bakal gue review, sisanya luar negeri aja semua gitu. Ya sesuai dengan kemarin juga banyak juga DM yang masuk ke tim gua gitu kan, katanya suruh ngebahas ini, mudah-mudahan jadi bahasanya menarik gitu kata seseorang itu. Ya gue coba angkat di sini, dan di sini adalah forum diskusi ya, bukan berarti gue lebih tahu, bukan berarti sini gue lebih pintar. Jadi bisanya kalau ada yang lebih tahu dan paham, komen aja di kolom komentar bawah ini gitu kan. Ya sebelum itu, bagi yang baru bergabung di channel ini, dukung channel ini dengan lu like, komen, dan subscribe tentunya. Yes, kita mulai aja penjelasannya. Jadi, gua akan ngebahas tentang jenis pickup humbucker. Jadi, karena sesuai judulnya, 6 gitar signature single humbucker milik musisi punk. Jadi, gua akan ngebahas pickup humbucker milik musisi punk yang gue bilang keren-keren itu gitu kan. Jadi, gue jelaskan sedikit ya. Jadi, humbucker secara singkatnya adalah gabungan dari dua pickup single coil sehingga menghasilkan noise yang jauh lebih sedikit dibandingkan single coil. Jadi kalau kalian lihat, ntar gue kasih gambarnya di sini dah. Ada pickup single coil, ada double begini, itu disebutnya humbucker gitu kan. Jadi biar tahu aja gitu. Ya gue juga nggak merasa lebih ngerti di sini, tapi intinya penjelasannya gitu kan. Udah gitu, karakter suara humbucker sendiri adalah suara yang warm dan tebal, udah gitu sehingga banyak digunakan di musik-musik kayak rock, musik-musik punk, musik-musik mungkin hardcore, beberapa ada yang pakai juga kok gitu untuk jenis humbucker gitu kan. Udah gitu, dan lain-lain lah, banyak juga musik-musik kayak ska juga pakai jenis itu. Jadi banyak digunakan dibandingin single coil gitu kan, karena memang dia bisa nahan noise yang tinggi gitu dibandingin sama yang tadi gue jelaskan single coil tentunya gitu kan. Dan kita akan bahas dari urutan ke-6. Di urutan ke-6 dari dalam negeri nih ada Sansan from Piwi Gaskins. Siapa sih yang nggak kenal Sansan gitu kan? Kalau nggak salah sih dia pakai gitar Redick Special K gitu kan, dengan single humbucker dan one knob. One knob adalah volume di gitar itu, kalau kalian nggak tahu gitu kan, itu disebutnya knob gitu. Jadi dia pakai single humbucker, udah gitu one knob. Jadi bahas sedikit tentang karakter gitarnya Sansan yang menurut gue ya, karena dia nggak butuh sound yang aneh-aneh gitu, sound yang setebal dan segala macam gitu kan. Jadi gue rasa sih dia emang cocok banget pakai ini signature humbucker dari Redick Special kayak ini menurut gue, karena memang popang sendiri kan dia emang butuh nahan noise doang sebenarnya sih gitu kan. Ya menurut kalian gimana karakter gitar Sansan? Menurut gue sih keren, karena memang dia cuma just rhythm dan blocking aja. Selebihnya sih Ayu Mahardika yang mengeksekusi leadnya gitu kan. Oke lanjut. Yang kelima ada Derek
Weebly from Sum 41 gitu. Siapa sih yang gak kenal dengan pentolan gitarisnya dan vokalis written songnya dari Sum 41 gitu kan. Yes, Derek dia pakai gitar Squier Signature dari milik dia sendiri, milik Derek atau Fender Telecaster ya kan. Itu signature dengan single humbucker 2 knob. Jadi ada 2 volume di bawahnya gitu kan. Jadi dia kalau nggak salah sama dengan signaturnya yang dipakai Avril Lavigne. Avril Lavigne juga sama pakai square signaturnya Avril Lavigne juga gitu kan. Beda ini doang, beda jenisnya aja gitu. Tapi dengan balik lagi single humbucker dan karakternya si Derek sendiri memang gue bilang dia butuhnya cuma buat blocking aja, memang nggak setebal si gitaris leadnya itu kan dibandingin band-band yang lain. Emang Derek butuh sedikit sound lebih tebal, makanya mungkin gue bilang pakai humbucker dengan karakter soundnya lebih tebal juga oke juga menurut gue sih gitu kan. Ya, opini kalian tulis aja di kolom komentar untuk Derek gimana. Karakternya memang gue bilang keren banget karena dia sambil lead vokal gitu kan, jadi memang agak ribet juga kalau untuk nge-lead, makanya dia single humbucker menurut gue oke juga gitu kan. Oke, next yang keempat ada Matt Skiba from Alkaline Trio. Siapa yang nggak tahu Matt Skiba? Ex-nya Blink-182. Semenjak Tom keluar dari Blink, Matt Skiba lah yang menopang Blink selama 7 tahun gitu kan. Udah gitu karakternya itu dia pakai gitar Fender Jaguar dengan single humbucker 1 knob. Jadi dia ada 2 gitar kalau nggak salah. Yang kedua dia pakai gitar GPC signaturnya Matt Skiba sendiri gitu kan, dengan single humbucker 1 knob juga gitu kan. Jadi banyak versi dia pakai, tapi intinya dia pakai sedikit sih pakai Fender Jaguar gitu kan. Gitu hampir mirip sama gitar yang dipakai Kurt Cobain, tapi kalau Kurt Cobain itu dia pakainya dua humbucker. Si Matt Skiba kan pakainya single humbucker, kalau Kurt Cobain pakainya 2 humbucker, tapi gitarnya sama-sama signaturnya Fender Jaguar gitu kan. Terus karakternya Matt Skiba untuk Alkaline Trio ya memang hampir sama kayak Blink-182 karena dia penumpang gitarnya solo gitu kan. Jadi menurut gue karakternya emang pas banget dan agak sedikit tebel karena ya emang karakternya memang sukanya begitu karena dia adalah punk rock gitu kan. Jadi emang karakter yang dibutuhkannya itu sebegitu, dan untuk nahan noise-nya juga cakep banget karena dengan efek distortion yang punk ya sesuai yang kalian udah pada tahu gitu kan. Kalau memang musisi punk jadi butuh ditahan noise-nya gitu karena suaranya nggak begitu nyempreng menurut gue gitu kan. Ya oke lah menurut gue gitu. Oke, next yang ketiga ada Benji Madden from Goose Carrot. Siapa yang nggak kenal Benji Madden? Adik dari Joel Madden, sang vokalisnya Goose Carrot gitu kan. Jadi dia pakai gitar Music Man OLP kalau nggak salah gitu. Udah gitu dengan signaturnya dia sendiri, signatur Benji Madden gitu kan, dengan single humbucker dan 2 knob. Jadi hampir sama kayak Derek ya, dia pakainya 2 knob, tapi ini dia pakainya gitar Music Man gitu kan. Jadi Music Man nggak hanya produk bass aja yang pakai Music Man, jadi gitar juga ada gitu. Jadi gue bilang karakter Benji karena dia ngeritem gitu aja, kadang-kadang nge-clean doang ya, jadi ya pas banget karena dia juga sambil backing vokal buat sang kakak gitu kan, si Joel Madden. Jadi menurut gue pas banget karakternya gitu kan, dan enak di telinga gue karakternya si Benji Madden tersendiri untuk gitarnya gitu kan, karena memang Goose Carrot sendiri kan agak emo popang ya kayak gitu. Udah gitu tapi sekarang lagi lebih ke progresif pop gitu kan, dance gitu. Menurut gue keren juga gitu. Oke nih, next yang kedua ada Billy Joe Armstrong from Green Day.
Tapi gitu kan, gue sebenarnya belum lengkap kalau nggak menyertakan Billy di sini gitu kan. Walaupun dia itu sebenarnya nggak pakai single humbucker gitar ya, tapi kan kali ini memang gue pengen bahas single humbucker gitu kan, atau double coil di segmen kita kali ini. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas aja soalnya memang gue ngidolain Billy juga, maksudnya si Billy Joe kalau memang nggak disertakan di sini, karena saya kurang mantep, karena memang ini ngebahas tentang gitaris punk gitu kan. Yes, kita bahas aja. Jadi kalau Billy, kalau nggak salah dia pakai gitar Gibson Les Paul Signature Billy Joe dengan single pick up, tapi pakainya P90 gitu kan. Udah gitu pakai 2 knob atau 2 knob. Jadi dia nggak pakai pick up humbucker, pakai P90 gitu kan. Karena untuk karakternya Green Day tersendiri, gue bilang emang beda untuk album-album baru dari American Idiot ke atas gitu kan. Udah gitu itu di luar dari gitar Stratocaster-nya. Kalau Stratocaster-nya kan udah pasti tahu lah. Udah gitu kalau nggak salah dia pernah banting gitar Gibson Les Paul Signature-nya dia itu di acara iHeart Radio tahun 2021. Gitu kan, gara-gara kalau nggak salah dia dikasih perform itu cuman semenit dan dia kesel, dia ngoceh-ngoceh di situ nggak jelas, langsung banting gitarnya. Mungkin kalau kalian yang udah hafal dan ngefans sama Green Day kayak gue juga, mungkin udah hafal kan kondisinya seperti itu gitu kan. Let me tell you something. I've been around since fucking 1988. I got nothing left. Let me show you what one fucking minute fucking means. Ini dia, ya gue bilang slow lah, dan karakternya kita bahas lagi karakter gitar Billy Joe dengan single pick up P90 ini, gue bilang ya suaranya tebel lah udah pasti gitu kan, karena dia bukan merek-merek dari humbucker gitu kan, dari jenis humbucker, karena dia lebih tebal gitu kan, dia kayak IMG punya gitu kan, karakternya beda menurut gue gitu. Udah gitu karena dia sekarang banyak diisi sama ritmenya ada dua kan, karena ya mungkin single P90 ini, pickup P90 menurut gue udah cukup lah, udah cukup bikin telinga gue nendang banget dengan karakter Green Day yang begitu gue bilang, aduh keren banget sih menurut gue sih gitu. Udah gitu mungkin karena pendewasaan juga, jadi soundnya dia mau pakai di luar humbucker, karena mungkin dia pakai signature dia yang Stratocaster itu, mungkin gue bilang gue udah bosan, gue pakai pengen penggantian sound mungkin lebih tebel lagi gitu kan, dia makanya pakainya P90 gitu kalau nggak salah. Udah gitu karakter gitarnya juga Gibson Les Paul kan, gitar Les Paul itu biasanya pakainya humbuckernya double humbucker gitu ya, dan knobnya juga kalau nggak salah ada yang 4, ada yang 5 kalau nggak salah. Kalau gue salah ya mohon maaf, tulis aja di kolom komentar. Lebih mempermudah aja sih menurut gue gitu kan. Ya tulis aja di kolom komentar kalau bisa kalian fansnya Green Day gitu kan. Udah gitu yang terakhir gitu kan, yang di urutan pertama udah jelas, yes, idola yang lagi happening banget, idola gue juga gitu kan. Ada Tom DeLonge from Blink-182 gitu. Kalau nggak salah, dia pakai gitar Fender Stratocaster, signaturnya Tom DeLonge gitu kan, dengan single humbucker dan one knob. Andalan dia selalu one knob, one volume, ibaratnya gitu kan. Udah gitu, ini juga adanya di album Enema of the State dan juga Take Off Your Pants and the Jacket. Jadi dia pakai signaturnya yang
ini untuk One Humbucker dan One Knopnya itu adanya di album-album dulunya gitu kan. Udah gitu, kalau nggak salah dia juga pernah ganti series gitar dia juga gitu kan untuk di album Neighborhood dan sebelumnya album yang putih itu gitu. Udah gitu sampai dia menjelang keluar dan sampai di Angel and Airwave gitu kan. Jadi dia ganti ke gitar Gibson ES 333. Udah gitu dengan signature Tom Dillon dengan single humbucker dan balik lagi One Knob gitu kan. Yang kalian tahu andalan dia gitar warna coklat dengan list garis hitam di tengahnya. Gue bilang legend banget. Banyak orang juga sering pakai kayak gitu. Sebab signature Tom Dillon ini gue bilang paling laku. Walaupun pickupnya gue bilang kurang bisa menunjang ya. Ya itu karakter dia sih emang. Dia cukup bisa nahan noise-nya aja udah cukup gue bilang karakternya gitu. Walaupun emang gitar Gibsonnya yang ES 333 ini kalau untuk dipakai di musik-musik sekelas agak sound tebel dikit dia nggak begitu ngangkat gitu. Soalnya ya single humbucker itu ya kayak semacam gimana ya, gue bilang sih ya kurang kalau untuk main hardcore dan sebagainya. Tapi kalau untuk punk rock, popang gue rasa sih cukup gitu. Tapi kalau buat ngelit yang agak tebel kayak mungkin yang dipakai sama neck deep itu gua rasa kurang, soalnya dia butuh sound lebih tebel lagi gitu kan. Udah gitu, dan di tahun ini tahun kembalinya di eranya Blink-182 yang sekarang gitu, dia balik lagi ganti pakai signaturnya Fender. Karena dia dari Fender ke Gibson, dia balik lagi ke Fender, tapi dia udah nggak pakai Stratocaster. Kali ini dia pakai Starcaster gitu kan, dengan balik lagi single humbucker dan One Knob balik lagi. Jadi gue bilang dia balik lagi ke Fender karena mungkin soundnya Fender lebih keren, menurut gue lebih soft juga di kuping untuk karakter barunya. Dan untuk cleannya itu gue bilang nggak begitu tebel juga, enak juga, noise-nya juga nggak ada karena memang humbucker buat nahan noise banget dan enak banget di kuping. Dan memang dari perpindahannya ES 333 signaturnya ini balik lagi tetap menggunakan pickup humbucker dan nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Mungkin karakternya bahan kayunya aja mungkin lebih beda karena dari Gibson pindahnya ke Fender, karena Fender juga gue bilang cocok-cocok buat main-main musik blues dan segala macamnya gitu kan. Tapi tergantung pickupnya juga. Jadi menurut gue keren-keren aja, soundnya keren banget gitu kan untuk Tom Dillon gitu kan. Yes, mungkin dari 6 gitaris jagoan gue versi Apaan Sih Ini TV dengan signature single pickup humbucker gini, mungkin kalian ada yang bisa menambahkan, mungkin tulis aja di kolom komentar gitu kan. Ya mungkin segini aja, gue nggak usah panjang lagi karena penyampaian gue mungkin sampai segini aja biar kalian gak bete juga gitu kan gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya ada penjelasan yang lebih rinci, tulis saja di kolom komentar. Intinya pesan kalian untuk gue ngebahas tentang signatur gitar para jagoan gue atau jagoan dari acara musik ini untuk musisi-musisi punk dalam dan luar negeri udah gue review gitu kan. Misalnya ada saran kritik, balik lagi tulis di kolom komentar. Dukung channel ini biar channelnya makin berkembang. Caranya dengan selalu like, comment, subscribe biar channelnya berkembang gitu kan. Next kita akan ke musik episode berikutnya, mungkin gue akan bisa ngebahas set drum atau gue bisa ngebahas set bass dan lain-lain gitu kan. Pokoknya selalu dukung channel ini dan see you in the next video. Bye bye.